Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juda Tampu Bolon dengan NIM 19010111294 dari Prodi S1 Farmasi kelas 2G. Di sini saya akan menyampaikan pidato. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui, metode pidato itu ada 4. Yang pertama, metode impromptu atau spontan, di mana membawakan pidato tanpa persiapan. Yang kedua, dengan metode ekstemporan, yaitu metode pidato dengan metode berpola seperti penjabaran angka. Yang ketiga, metode naskah, yaitu membawakan pidato dengan menggunakan naskah. Yang keempat, metode menghafal, yaitu dengan membawakan pidato tanpa melihat teks. Di sini saya akan menyampaikan pidato yaitu dengan metode naskah. Baiklah, saya akan memulai pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga teman-teman sekalian dapat menyaksikan video ini, dan dimana saya bisa membuat video ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa penghalang suatu apapun. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang virus HIV/AIDS. Mengenai virus HIV/AIDS, perlu kita ketahui bahwa virus HIV/AIDS sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Menurut hasil survei, bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS, khususnya di Indonesia. Kebanyakan orang yang terkena infeksi virus HIV/AIDS adalah kalangan remaja dan anak-anak. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus yang dapat memperlemah kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia yang disebabkan oleh virus HIV. Untuk penularan virus HIV/AIDS, virus HIV/AIDS ini hidup dan berkembang pada sel darah putih manusia, di mana sel darah putih manusia ini erat hubungannya dengan sistem kekebalan tubuh manusia, karena sel darah putih ini merupakan sumber antibodi bagi manusia. Virus HIV/AIDS akan berada pada cairan tubuh yang mengandung sel darah putih, seperti cairan sperma, darah, cairan vagina, cairan sumsum tulang, air susu ibu, dan cairan otak. Sehingga penularan virus HIV/AIDS terjadi pada pencampuran cairan yang terkena virus HIV/AIDS. Nah, penularan virus HIV/AIDS ini bisa terjadi karena seperti berganti-ganti pasangan seksual atau berhubungan seksual dengan orang yang positif terinfeksi virus HIV/AIDS. Kemudian pemakaian alat medis dan non-medis yang bekas atau sudah terinfeksi virus HIV/AIDS. Yang ketiga, transfusi darah yang tercemar virus HIV/AIDS. Kemudian yang keempat, penularan dari ibu yang terinfeksi virus HIV/AIDS ke janin dalam kandungan atau pada saat ibu menyusui anaknya. Kita sebagai generasi muda harus bisa menghindari dan mewaspadai hal-hal tersebut agar kita tidak terinfeksi virus HIV/AIDS. Adapun cara kita untuk menghindari virus HIV/AIDS itu adalah dengan tidak berganti-ganti pasangan atau kita bisa menghindari hubungan seksual di luar nikah, karena selain dosa, kegiatan tersebut juga bisa membuat kita terkena virus HIV/AIDS yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian kita dapat menghindari transfusi darah yang tidak jelas asalnya. Dengan hal tersebut,
kita bisa mengatasi agar kita tidak terkena virus HIV/AIDS. Kemudian, tidak menggunakan alat medis dan non-medis yang sudah terpakai, atau kita harus menggunakan alat medis dan non-medis yang terjamin steril. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati, karena seperti yang kita ketahui, sampai sekarang virus HIV/AIDS belum ada obatnya. Seandainya ada, obat tersebut tidak akan mampu menyembuhkan total penyakit HIV/AIDS. Paling tidak, ia hanya dapat mengurangi virus HIV/AIDS tersebut. Karena virus HIV/AIDS sangat sukar diobati, dan virus HIV/AIDS itu sangat berbahaya sehingga dapat mengakibatkan kematian. Dari uraian yang saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa virus HIV/AIDS adalah penyakit yang sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Nah, kebanyakan yang terinfeksi virus HIV/AIDS adalah remaja dan anak-anak. Virus HIV/AIDS juga dapat mengakibatkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, virus HIV/AIDS juga akibat dari kenakalan remaja melakukan seks bebas dan penggunaan jarum suntik secara bergantian yang biasanya digunakan saat pemakaian narkoba secara disuntikkan. Hal tersebut dapat memicu virus HIV/AIDS. Jadi, kita sebagai generasi muda Indonesia, janganlah melakukan hal-hal tersebut. Kita harus menghindari hal tersebut agar kita tidak terjangkit penyakit HIV/AIDS. Kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah agar kita dapat terhindar dari hal-hal tersebut. Kepada Ibu dosen pengampu, sekian pidato dari saya. Sekira ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.